Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri di acara program Bincang Pagi Humas Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Bapak Haji Komar Ismail. Pemirsa, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 31 Juli 2020, seluruh umat Islam di Indonesia akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Meskipun saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19. Saat ini kami bersama Pak Kasih Bimas Islam akan mencoba membahas bagaimana panduan pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini pada saat pandemi COVID-19. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kita akan membahas dulu bagaimana sih esensi makna Idul Adha itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini terkait Hari Raya atau Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Miladiyah. Dari segi makna, Adha ini dari kata udhiyah. Ya, kalau kita melihat ke belakang, sejarah Idul Adha ini tidak lepas dari Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, di mana pada malam 8 Zulhijjah beliau mimpi kedatangan seseorang dengan membawa perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, beliau mimpi kembali pada malam 9, yaitu yang disebut dengan istilah Yaumu Arafah. Jadi kalau malam tanggal 8 disebut Yaumut Tarwiyah, artinya hari berpikir. Kemudian mimpi yang kedua pada malam 9 itu Yaumu Arafah, artinya pemahaman. Artinya dengan dua mimpi ini Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat keyakinan bahwa mimpi itu benar-benar wahyu ilahi. Sebab ada hadis Rasul mengatakan mimpinya seseorang yang dikategorikan Nabi atau Rasul itu adalah wahyu. Nah, sehingga pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah disebut Yaumun Nahri, artinya penyembelihan, yaitu pelaksanaan apa dari yang telah dialami dari mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, baik itu pada tanggal 8 maupun tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, pelaksanaan penyembelihannya terjadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini seperti tadi dikatakan oleh moderator bahwa itu adalah Idul Adha atau nama lain dari Lebaran Haji kalau istilah di masyarakat. Ya, jadi dengan peristiwa itu maka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tidak lepas dari peristiwa sejarah yang dialami oleh kekasih Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dilihat dari nama, Adha itu adalah dari adhiya, artinya penyembelihan. Nah, kemudian sedikit saya menyampaikan sejarah terkait siapa itu Ismail. Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar.
Siti Hajar ini ya, ibunya Nabi Ismail merupakan seseorang yang menurut sejarah itu dari utusan dari Raja Fir'aun ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berumah tangga dengan Siti Saroh, tapi sudah sekian lama berumah tangga tidak mendapatkan keturunan, yang pada akhirnya istrinya mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar. Nah, setelah sekian lama, alhamdulillah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail, anak yang senantiasa dikasih sayangi oleh kedua orang tuanya. Tapi tatkala menginjak remaja, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Sebab Nabi Ibrahim ini biasa berkorban, bahkan seakan-akan suatu saat Nabi Ibrahim itu seperti menantang Allah ya. Kalaupun seandainya ada perintah untuk mengorbankan anaknya, siap untuk mengorbankan. Yang pada akhirnya ada perintah dari Allah untuk hal ini. Tapi pada pelaksanaannya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan dan kesabaran bagi ketiga hamba Allah, baik Ibrahim, Ismail maupun Siti Hajar. Nah, pada saat menjelang penyembelihan langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas, yaitu domba yang sehat, segar dan besar, dan langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Konon menurut sejarah itu adalah dombanya yang pernah dikorbankan oleh putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil. Sebab kurban ini bukan hal yang baru, tapi kurban ini kalau istilah dalam usul fikih syar'un man qoblana, syariat Nabi dan orang terdahulu yang sampai sekarang oleh umat Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan. Itu barangkali kalau melihat historis Idul Adha dengan pelaksanaan kurban. Ini sudah jelas Pak, 31 Juli itu Idul Adha. Tanggal 31 Miladiah ya, atau tanggal 31 Juli ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya tanggal 31 Juli ini benar pelaksanaan Idul Adha. Ini hasil sidang isbat yang langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Setelahnya di beberapa POB melaksanakan Ru'yatul Hilal. Apa itu POB? POB itu pos observasi bulan. Nah, salah satunya kami dari Kementerian Agama, dalam hal ini BHRD Kabupaten Pangandaran, melaksanakan Ru'yatul Hilal di Kota Banjar, yaitu tepatnya di Gunung Babakan. Walaupun di Kota Banjar tidak terlihat hilal, tapi POB yang ada di Indonesia itu sangat banyak, dan beberapa POB ada yang melihat secara langsung, sehingga langsung disidang oleh Pengadilan Agama dan dilaporkan ke Kementerian Agama, dan penetapannya langsung dipimpin sidang isbatnya oleh Menteri Agama. Jadi tepat 10 Dzulhijjah itu tanggal 31 Juli 2020. Artinya 31 Juli 2020 adalah Hari Raya Adha atau Adhiyah. Punya potensi di Kabupaten Pangandaran itu lokasi-lokasi untuk pemantauan. Iya. Tahun 2011 ya, kalau nggak salah tahun 2011 kami dari Kabupaten Ciamis beserta BHRD Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan observasi ke lokasi yang ada di Kabupaten Pangandaran ini. Waktu itu kami mengobservasi di Lembah Putri ya, yang akan ditunjuk sebagai POB atau pos observasi bulan. Tapi sampai waktu itu belum ditetapkan, sehingga sampai saat ini di Pangandaran belum ada POB, dan tentunya ke depan kita akan mencoba untuk mengobservasi kira-kira tempat mana yang lebih tepat
untuk dijadikan tempat ru'yatul hilal di Kabupaten Pangandaran ini. Dan tahapan pembentukan Badan Hisab Ru'yat Daerah Kabupaten Pangandaran sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa terbentuk pengurus Badan Hisab Ru'yat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan tim ahlinya pun yang mungkin nanti mewakili berbagai ormas yang ada di Kabupaten Pangandaran ini bisa terbentuk, sehingga kita bisa melaksanakan sendiri, dan alatnya pun mudah-mudahan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati bisa memfasilitasi untuk pengadaan alat peneropong bulan. Sebab tanpa alat itu tidak bisa berbuat banyak. Sebab melihat bulan itu bukan oleh mata kepala buta ya, tapi harus dibantu dengan alat yang sudah canggih. Hari raya tahun ini kita ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kementerian Agama beberapa minggu yang lalu telah mengeluarkan panduan terkait pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyelenggaraan hewan kurban. Ada perbedaan nggak Pak dari panduan Idul Fitri itu sendiri? Untuk pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha yang kita akan laksanakan bersama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, baik itu SE nomor 18 2020 maupun SE nomor 31 tahun 2020. Kaitan pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban secara syar'i ini tidak ada bedanya ya. Tapi dalam hal pelaksanaan terkait pandemi Covid Corona, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat ya harus mengikuti protokol kesehatan ya, baik waktu melaksanakan sholat Idul Adha maupun waktu penyembelihan hewan kurban. Masyarakat sudah pada paham apa itu protokol kesehatan. Yang pertama ya, jamaah memakai masker, kemudian sebelum masuk ke lokasi ada tempat untuk cuci tangan ya, kemudian masjidnya juga disemprot pakai disinfektan ya, kemudian jaga jarak juga diperlukan. Demikian halnya dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya. Kalau secara hukum syar'inya itu tidak ada bedanya ya, baik alat yang untuk dipakai alat penyembelih maupun hewan yang disembelihnya dan si penyembelihnya, itu ketentuan secara syar'i sejalan dengan fikih ya. Tapi kalau dalam pelaksanaan penyembelihannya memang diperlukan karena pandemi Covid Corona ini ya, diperlukan protokol kesehatan. Artinya karena penyembelihan hewan kurban sampai pengolahan daging kurban itu memerlukan waktu yang lama, maka protokol kesehatan harus dipakai. Pangandaran belum masuk zona hijau ya Pak. Apakah ada kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu itu pelaksanaan Idul Adha ditiadakan gitu Pak, melalui daring ataupun masih diperbolehkan? Kalau melihat SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dibolehkan untuk melaksanakan, baik itu di lapangan, di masjid ya, atau di tempat-tempat yang lain yang sekiranya bisa di tempat itu untuk dilaksanakan Idul Adha. Tapi ya seperti tadi disampaikan bahwa protokol kesehatan itu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Di Pangandaran ini kalau di lapang secara terbuka memang kami belum berkoordinasi ya, baik dengan MUI maupun pemerintah daerah ya, sampai tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini ya. Jadi mudah-mudahan sebelum sampai pada pelaksanaannya sudah ada jawaban yang secara khusus misalnya di lapang alun-alun ya, itu dilaksanakan secara besar-besaran, itu belum sampai ke sana. Tapi sampai saat ini baru mengindahkan SE dari Kementerian Agama. Artinya di lapangan boleh, di masjid boleh, di tempat yang lain yang sekiranya boleh untuk dilaksanakan ya, melaksanakan Idul Adha, maka
itu bisa dilaksanakan asal protokol kesehatannya bisa diindahkan. Itu barangkali. Intinya protokol kesehatan harus diindahkan. Iya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk masyarakat Pangandaran, khususnya umat Islam di Iya. Saya sebagai seksi bimbingan masyarakat Islam dalam hal ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Hari Raya Adha ini kaitannya dengan masalah penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu kepada masyarakat yang berkemampuan dimohon untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, sebab ada hadis Rasul mengatakan yang artinya barang siapa diberi keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan musolaku. Ini artinya ancaman bagi mereka yang mampu tapi tidak melaksanakan kurban tidak akan mendapat ridhonya Rasulullah SAW. Hakikatnya tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kekayaan itu jangan sampai berputar di sekitar orang kaya saja. Inilah kesempatan di Hari Raya Adha untuk berbagi kepada masyarakat. Utamanya menjadi momentum untuk berbagi kepada masyarakat, apalagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan daging kurban ini tidak seperti zakat. Kalau zakat kan mustahiknya jelas. Daging kurban bisa saja itu dibagikan. Yang lebih utama memang fakir miskin, tapi pada umumnya kan daging itu tidak semuanya ini kan. Yang kaya juga tidak ada larangan. Bahkan yang kurbannya itu sendiri diperbolehkan untuk memakan daging kurbannya sendiri asal tidak lebih dari 1/3-nya daging yang dikurbankan itu. Ya. Data dari Kementerian Agama sendiri tahun demi tahun untuk jumlah hewan kurban ada peningkatan Pak di Pangandaran? Iya. Mungkin menurut data. Sekarang belum ada perbandingan ya untuk yang sekarang. Jadi mungkin nanti jawaban ini di edisi berikutnya. Iya. Apalagi saya baru menjabat Kasih Bimas Islam 9 bulan jalan. Ya, mudah-mudahan dari tahun kemarin tahun ini ada peningkatan. Sebab kata Rasul ya, kalau tahun ini lebih rendah daripada tahun yang kemarin, sementara yang berkecukupan orangnya itu banyak, berarti kan termasuk rugi kita itu. Jadi Pak di Pangandaran? Alhamdulillah, saya bisa beradaptasi karena Pangandaran ini bukan hal yang baru bagi saya. Saya waktu ngemban tugas di Kasih Urais Kabupaten Ciamis, waktu itu Pangandaran masih bersatu dengan Ciamis, belum jadi DOB ya. Jadi saya sudah terbiasa mengadakan supervisi ke KUA yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pangandaran sampai Cimorak lengkap lancar. Walaupun pada waktu itu saya masih staf seksi urusan agama Islam Depag Kabupaten Ciamis. Jadi alhamdulillah ketemu sobat lama, ketemu teman lama, ya baik di KUA. Kalau di madrasah mungkin hanya beberapa guru atau tenaga tata usaha saja. Tapi kalau dengan orang-orang yang ada di koordinasi Bimas Islam dalam hal ini KUA penyuluh, alhamdulillah sudah tidak asing lagi. Ya, mereka tidak asing lagi bagi saya dan saya pun mungkin tidak asing bagi mereka. Jadi sudah enjoy, ya. Ya. Terima kasih Pak Kasih atas waktunya sudah bergabung di acara Bincang Pagi Humas Kementerian Agama. Sama-sama, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa adalah dalam bimbingan lindung Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih tadi, bahwa sejatinya kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan yang paling penting adalah ayo kita beribadah dengan khusyuk tapi tetap jaga protokol kesehatan. Saya Andri, Humas Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.